Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku bikin ide jualan simpel dan juga menarik dari olahan roti tawar aja loh. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama di sini aku siapkan satu bungkus roti tawar. Aku beli di warung deket rumah. Ini aku beli di harga cukup 14.000. Isinya ada 22 lembar ya bun. Jadi ini itu roti tawar sisa kemarin tapi masih aku pakai dan nggak aku gunakan semuanya. Di sini aku ambil 4 lembar roti tawar terlebih dahulu. Lalu kita ambil 2 lembar dulu ya. Kemudian bisa kita potong roti tawarnya menjadi 4 bagian seperti ini. Pastikan untuk memotongnya gunakan pisau yang tajam ya bun, supaya nanti hasil potongannya itu bagus. Jadi di sini total roti tawar yang aku gunakan ada 14 lembar roti tawar. Lakukan sampai semua roti tawarnya selesai dipotong seperti ini ya bun. Dan dari satu resep ini aku hasilkan 56 lembar roti tawar, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan air mendidih dan kita masukkan daging ayam yang bagian dada sebanyak setengah kilogram. Dan ini akan aku rebus sampai matang. Jangan lupa nanti dibolak-balik ya bun supaya matangnya merata. Kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Biarkan ayamnya itu agak dingin dulu ya bun. Nah ini ayamnya sudah agak dingin, cuma masih agak cenderung sedikit hangat. Tapi nggak apa-apa, langsung saja bisa kita suwir seperti ini. Di sini sengaja aku suwirannya agak besar-besar karena nanti akan kita chopper. Jadi di sini akan aku pisahkan dari tulangnya terlebih dahulu. Nah setelah aku suwir seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam chopper ya bun. Misal kalau kalian nggak ada chopper, bisa juga ayamnya disuwir kecil-kecil tipis-tipis atau bisa juga dipotong menggunakan pisau. Jadi nanti tekstur ayamnya itu mirip kayak isian sosis Solo. Nah ini setelah aku chopper, hasil ayamnya itu cenderung lebih kecil seperti ini ya bun, dan juga lebih tipis. Kemudian ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah yang sudah dicincang kasar atau bisa juga kalian halus. Ini aku masukkan ke dalam teflon yang sudah berisi minyak panas. Lanjut ini aku masukkan juga serai, daun salam dan juga daun jeruk. Nanti untuk resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi ya bun. Semua bahan ini aku tumis sampai layu dan juga matang. Kalau sudah matang, bisa langsung kita masukkan daging ayam yang sudah dicopper tadi ya bun. Tambahkan juga 2 buah wortel yang sudah dipotong dadu dan juga sudah direbus sebelumnya. Jadi untuk wortelnya harus banget direbus ya bun, supaya nanti proses memasaknya lebih cepat. Nah ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata seperti ini. Karena teksturnya masih kelihatan agak kering atau terlalu kering, jadi di sini aku akan tambahkan air. Untuk penggunaan airnya itu secukupnya aja. Nah kemudian aku akan aduk sebentar seperti ini ya bun. Oh ya, di sini aku memasaknya pakai api kompor yang cenderung sedang. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu bubuk, saus tiram, lada bubuk. Ini aku pakai setengah sachet. Gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Dan terakhir ada kecap manis sebanyak 1,5 sendok makan. Misal kalau kalian nggak suka manis, ini untuk kecap manisnya bisa di skip aja. Jadi nanti manisnya nggak too much. Karena di sini aku emang buat versinya cenderung manis. Jadi emang aku sengaja pakai kecap manis ya bun. Lanjut ini aku akan aduk hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan larutan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan yang sudah dilarutkan menggunakan air. Di sini aku akan buat tekstur dari bahan isiannya itu cenderung basah ya. Jadi bukan yang terlalu kering gitu, karena kan nanti untuk isian roti tawar. Jadi untuk teksturnya harus basah seperti ini, agak lengket gitu kalau menurutku. Oke, ini sudah matang ya bun. Kalau kalian ada daun bawang bisa juga ditambahkan, cuma karena aku kelupaan ya udah aku nggak pakai daun bawang. Kalau sudah ini akan aku sisihkan dulu. Dan semua bahannya sudah aku siapkan nih. Kemudian kita ambil 1 lembar roti tawar yang sudah dipotong tadi. Kemudian kita akan isi dengan bahan isian ayam yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk seberapa banyak bahan isiannya itu nanti tergantung juga dari harga jualnya ya bun. Karena di sini aku akan jual nggak yang terlalu mahal banget. Jadi untuk isiannya aku pakai kurang lebih 1,5 sendok teh. Kemudian kita tumbuk lagi menggunakan roti tawar seperti ini.
Dan kalau sudah, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku siapkan wadah dan kita akan buat bahan balurannya. Di sini aku masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Masukkan juga kaldu bubuk ini secukupnya saja, dan terakhir aku masukkan air sebanyak 200 ml. Tapi untuk airnya nggak aku masukkan semuanya dulu ya bun. Nah, ini setelah aku aduk hingga tercampur rata, kemudian tinggal kita masukkan sisa airnya dan kita aduk seperti ini. Untuk tekstur bahan balurannya memang cenderung lebih cair ya bun. Dan kalau sudah, ini aku masukkan roti tawar yang sudah berisi ayam tadi ke dalam bahan baluran seperti ini. Aku pakai bantuan garpu ya untuk mengambilnya. Lanjut, ini aku akan letakkan di atas tepung panir atau tepung roti juga boleh. Tapi kalau mau lebih hemat, kalian cukup pakai tepung panir aja seperti ini. Jadi di sini untuk rotinya kita baluri menggunakan tepung panir. Pastikan setiap sisi rotinya itu terbaluri dengan tepung panir supaya nanti untuk isiannya nggak keluar ya bun. Kalau mau didobel juga boleh. Kalau aku sih nggak perlu didobel ya. Oke, ini dari satu resep aku hasilkan 28 pieces dan ini tuh banyak banget ya bun. Sebelum digoreng, aku akan simpan dulu di kulkas selama minimal 30 menit supaya tepung panirnya nanti lebih ngeset. Dan kalau sudah disimpan di kulkas, aku langsung goreng aja di minyak yang sudah panas. Gunanya kita simpan di kulkas itu supaya nanti ketika kita goreng ini, tepung panirnya itu nggak gampang rontok. Jadi untuk tingkat kerontokannya itu sedikit ya bun. Untuk menggorengnya cukup menggunakan api sedang aja, karena ini tinggal kita mematangkan bagian luarnya aja. Dan untuk menggoreng roti tawar kayak gini cukup 1 kali balik aja ya bun, supaya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Kalau setiap sisinya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai digoreng ya. Kalau mau digoreng sebagian juga boleh ya, jadi nanti bisa dijadikan stok frozen food di rumah. Oke, ini setelah aku goreng, kita sisihkan dulu. Dan ini dia setelah aku goreng semuanya bun, hasilnya itu cukup banyak, ada 28 pieces ya. Dan ini akan aku kasih lihat ke kalian untuk isiannya. Sepenuh ini ayamnya. Dan ini tuh hasilnya jumbo ya bun. Lanjut aku akan cobain terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget. Luarnya garing, dalamnya lembut, isiannya manis, ada rasa gurihnya juga. Bisa banget nih kalau mau dijadikan ide jualan. Pengemasannya bisa pakai mika atau pakai styrofoam seperti ini ya bun. Di sini aku kemas menggunakan styrofoam. Satu styrofoam isinya ada 3 biji seperti ini. Dan bagi yang suka pedas, di sini aku tambahkan juga cabai rawit hijau atau bisa juga diganti saus sambal. Dan ini sudah siap dijual. Nanti untuk harga jualnya kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing ya bun. Atau bisa juga kalau untuk stok cemilan anak-anak di rumah, karena rasanya seenak itu selama mencoba ya.